kan biadab. Ini kelakuan pendeta ini kan seperti binatang gitu. Dia melakukan kepada mantan pacar anaknya. Ini kan sesuatu yang di luar nalar, di luar perikemanusiaan kita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kasus pelecehan seksual atau pencabulan anak-anak perempuan di bawah umur ternyata tidak hanya monopoli dari pesantren atau pemuka agama atau pendakwah agama atau ustadz di madrasah atau pesantren tertentu. Ternyata ini juga terjadi di agama Kristen. Ceritanya di Ketapang, Kalimantan Barat. Ini benar-benar luar biasa. Seorang pendeta umurnya 59 tahun mencabuli gadis SMA umur 16 tahun. Dan ini dilakukan 10 kali. Yang terakhir kasus ini mencuat karena pencabulan terhadap gadis berusia 16 tahun itu dipergoi oleh istri dari pendeta itu. Pendeta itu kabur dari Ketapang, lari ke Palangkaraya, akhirnya 2 hari kemudian ditangkap. Yang mengenaskan itu pencabulan terhadap korban ini tidak hanya dilakukan oleh pendeta yang berumur 59 tahun itu, tapi juga dilakukan oleh anaknya yang berumur 22 tahun. Nah, ceritanya korban ini adalah pernah pacaran sama anaknya, kemudian putus dan sebagainya, tapi ternyata anaknya juga melakukan pencabulan yang sama pada korban yang sama. Bejatnya, orang tua si anak ini juga melakukan hal yang sama. Bahkan 10 kali. Kalau ini tidak kepergok sama istrinya, mungkin akan berlangsung terus dan ancaman terhadap korban ini akan terus berlanjut. Sahabat Indonesia, kenapa ini saya angkat dalam opini saya? Karena ini mengenaskan. Bukan karena pelakunya adalah pendeta, tapi ini jujur tragedi. Seorang ayah dan anak melakukan pencabulan pada korban yang sama. Saya kadang-kadang heran. Saya membayangkan seorang pendeta atau seorang pendakwah agama pada saat dia di mimbar gereja atau masjid atau tempat ibadah yang lain, dia kan daki-daki ngomong tentang firman Tuhan, ayat-ayat suci. Dia berbicara tentang bagaimana manusia berperilaku baik, bertakwa yang sangat tulus kepada Tuhan dan berperilaku yang baik kepada sesama. Tapi ternyata antara omongan dan tindakannya ini berbanding terbalik. Nah, ini menjadi PR kita semua gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah dengan dihukumnya pendeta ini dan anaknya, atau mungkin juga pencabul yang lain, masalah akan selesai? Saya kok tidak yakin ini. Seharusnya ini menjadi PR kita bersama bahwa kita sedang darurat pencabulan terhadap anak gadis. Kita masih ingat kasus pencabulan di Jombang, kemudian tuduhan pencabulan di Batu, Jawa Timur, di Bandung juga ada, kemudian yang terjadi berbagai tempat di Sumatera Barat, di Jawa Barat.
sekarang di Kalimantan Barat, tepatnya di Ketapang, dan ini dilakukan oleh pemuka agama. Jadi bukan berarti saya memberikan permakluman kalau pelakunya bukan seorang ustadz atau pendeta, bukan. Tapi manakala dilakukan oleh seorang ustadz atau pendeta, ini bukan hanya krisis moral bagi masyarakat, tapi juga krisis keagamaan. Saya meyakini tidak ada agama apapun yang melegalkan tindakan pelecehan seksual atau pencabulan. Saya yakin tidak ada satupun agama yang membenarkan hal itu. Kenapa sering dilakukan? Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu juga terjadi pastor di Larantuka, Maumere, Firman Jumat kalau nggak salah, juga melakukan kegiatan seksual kepada salah satu orang suster dan akhirnya hamil sampai 3 kali, kemudian dibunuh anaknya. Ini kan bayangin, bagaimana seseorang bisa berubah domba, kemudian di sisi lain berubah menjadi serigala. Ini layaknya seperti domba berbulu serigala. Terus siapa yang akan memberikan panduan keagamaan kita kalau public trust terhadap pendakwah agama, baik itu Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, melakukan tindakan-tindakan jahat, tindakan-tindakan yang jauh dari perintah kitab suci, jauh dari firman Tuhan, jauh dari ayat-ayat suci. Jadi bagaimana masyarakat mau percaya kembali? Nah, di sisi lain saya mohon kepada negara, entah di pusat maupun di daerah, untuk melakukan pendampingan kepada korban. Korban ini jelas trauma. Ini dicabuli itu bukan sekali 2 kali, 10 kali, ditambah oleh anaknya nggak tahu berapa kali. Ini pasti dengan ancaman. Ini kan biadab. Ini kelakuan pendeta ini kan seperti binatang gitu. Dia melakukan kepada mantan pacar anaknya. Ini kan sesuatu yang di luar nalar, di luar perikemanusiaan kita. Nah, pada opini ini saya menghimbau kepada organisasi yang menaungi pemuka-pemuka agama, entah itu Majelis Ulama Indonesia, entah itu yang menaungi para pendeta, para pastor atau apa, tolonglah dijaga. Kalau kita melihat dulu ada film yang luar biasa menghebohkan, judulnya Spotlight. Itu tragedi pedofil yang dilakukan oleh pastor di Boston, korbannya ratusan orang. Dan ini terungkap sekian puluh tahun kemudian. Nah, ini harusnya menjadi cermin bahwa pemuka agama itu bukan hanya mendapatkan keberkahan dari Tuhan, orang yang terpilih untuk mewartakan ayat-ayat suci atau firman-firman Tuhan, tapi dia juga mendapatkan blessing atau pengakuan dari masyarakat bahwa orang ini dianggap mempunyai kelebihan untuk mewartakan firman Tuhan atau ayat-ayat suci dalam Al-Quran atau dalam kitab suci yang lain. Janganlah mengingkari kepercayaan publik, janganlah juga mengingkari keterpilihan dari Tuhan kepada orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Ini jujur saya sedih sekali bahwa kenapa tragedi pelecehan seksual ini terus berlangsung dan apalagi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai relasi kuasa yang kuat sehingga korbannya tidak berdaya gitu.
seperti ustadz, seperti guru agama, seperti pendeta. Janganlah memalukan kalian. Dan saya mohon kepada penegak hukum seharusnya memberikan hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan kalau ini dilakukan oleh orang biasa atau masyarakat umum, agar menimbulkan deterrent effect atau efek jerah, agar para pendakwah agama, pemuka agama semakin mampu mengendalikan diri. Bukan karena sudah memegang otoritas sebagai pendeta, sebagai ustadz, sebagai pastor, atau sebagai pemuka agama yang lain, karena dia mempunyai relasi kuasa yang kuat, kemudian berbuat semena-mena. Ini aja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan tragedi Ketapang ini tidak lagi terjadi di Indonesia, di belahan bumi manapun juga dilakukan oleh pemuka agama apapun, sehingga kita bisa melindungi tunas-tunas harum bangsa ini dari penistaan atau pencabulan oleh orang-orang yang berkelakuan setan. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi kita dan ini juga memberikan masukan kepada gereja dimanapun bahwa para pendeta ini juga manusia, harus hati-hati membangun komunikasi, membangun narasi, dan harus selaras antara ucapan dan tindakan serta pikiran itu harus selaras. Jangan ucapannya A, tindakannya B. Ini kan akan menimbulkan distrust dari masyarakat. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya di akhir pekan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan dan pelajaran buat kita semua, termasuk saya. Dan salam hormat saya kepada seluruh keluarga Anda. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila, salam keberagaman, salam merah putih. Saya Rudi S. Kamri.